Kulihat ke cermin dan melihat wajah monster di sana. Setelah bertahun-tahun terapi, caci maki, dan mengasihani diri sendiri, harga diriku terpuruk setiap saat. Aku merasa seakan sendirian dan gak berguna. Ada kala di mana aku berharap gak pernah dilahirkan. Orang tuaku sangat bahagia ketika mereka tahu bahwa mereka akan segera memiliki momongan. Aku adalah anak pertama mereka, dan saat mereka tahu aku berjenis kelamin perempuan, mereka memutuskan mencat dinding kamarku dengan warna hijau mint. Tempat tidur bayi yang dulu digunakan oleh nenek dan mamaku saat mereka bayi, diatur seaman dan semenyenangkan mungkin bagiku. Segera setelah kelahiranku, orang tuaku menemukan beberapa bintik merah di wajahku. Itu gak terlihat membahayakan. Papa mengira itu adalah gigitan nyamuk belaka. Tapi saat bintik-bintik itu mulai membesar dan telingaku juga mulai terasa sakit, dokter merujuk kami untuk menemui dokter spesialis. Setelah beberapa tes kesehatan, dikonfirmasikan bahwa aku mengidap neurofibromatosis, yang dikenal juga dengan NF1. Kelainan parah dan genetik yang muncul dan terlihat berbeda-beda di setiap 1:3.000 orang dan bisa menyebabkan tumor syaraf yang juga disebut neurofibromin. Tumor-tumor ini bisa muncul di mana saja di bagian tubuhmu. Dalam kasusku, tumor itu berada di telinga. Gak bisa aku bayangkan semua kesulitan yang aku dan orang tuaku akan hadapi. Sebelum ulang tahun keduaku, diputuskan bahwa tumor itu akan diangkat. Operasinya berhasil, tapi aku harus menerima kalau salah satu telingaku akan cacat seumur hidup. Telinga itu lebih terlihat seperti kulit yang terpelintir. Hanya ketika aku beranjak dewasa, barulah aku benar-benar mengerti konsekuensi kerusakan yang ditimbulkan. Lebih banyak bintik muncul di wajahku saat aku berusia 10 tahun. Bintik-bintik itu dengan cepat berkembang menjadi benjolan-benjolan besar. Itu benar-benar sangat buruk, sampai aku gak mau pergi ke sekolah sama sekali karena takut akan ditertawakan. Sebuah tumor ditemukan dekat rahangku, dan aku harus dioperasi beberapa kali lagi. Aku menginap di rumah sakit berminggu-minggu. Teman sekelasku membuatku tertawa dengan menggambar gambar yang lucu, dan yang kuinginkan hanyalah bertemu dan bermain dengan mereka lagi. Operasi itu berdampak besar pada wajahku. Sebuah tulang ikut diangkat dari rahang kiriku, yang berarti setengah dari wajahku bengkok, yang menyebabkan mulutku menjadi miring mengarah ke bawah, dan itu membuatku kesulitan berbicara. Beberapa bulan aku belajar dengan seorang terapi bicara untuk meningkatkan pengucapanku. Kelopak mata kiriku juga ikut turun, yang membuatnya terlihat seakan mataku benar-benar tertutup secara permanen. Aku begitu ketakutan akan apa yang akan mungkin terjadi ke depannya. Meskipun pada kenyataannya orang tuaku, tim medis, dan psikolog anak sudah mempersiapkanku untuk kembali ke sekolah, aku masih takut pada saat dimana orang-orang akan melihat wajah baruku. Apa mereka akan tetap mau bermain denganku? Apakah mereka nggak takut melihatku? Apa mereka nanti nggak berani menatapku? Apa aku akan jadi bahan tertawaan? Aku benar-benar merasa nggak pede dan takut saat aku berjalan melewati gerbang sekolah bersama mama. Itu benar-benar menyakitkan. Bagaimana semua orang memandangiku dan berkomentar jahat. Anak-anak lelaki bertaruh satu sama lain untuk yang berani menciumku. Papa sangat marah dan ingin memberi pelajaran pada mereka. Tapi kuhentikan, Papa. Itu hanya akan membuat segalanya semakin sulit bagiku. Aku membentengi diri sehingga gak ada yang bisa menyakitiku dari luar. Tapi dalam hati, aku benar-benar hancur. Terkadang dalam kesempatan yang lain aku menolak untuk datang ke undangan pesta, berbelanja, jalan-jalan, dan meninggalkan rumah seakan menjadi mimpi buruk bagiku. Aku semakin bersembunyi dalam cangkangku dan mengunci diri di kamarku. Kamar itulah satu-satunya tempat di mana aku merasa aman. Aku mulai membenci diriku sendiri dan marah pada dunia. Kututup jendela kamarku sehingga aku gak perlu melihat pantulanku sendiri. Semua cermin harus dibuang.
Aku nggak tahan melihat wajahku sendiri. Aku mulai menyalahkan orang tuaku, yang tentu saja memiliki kesedihan tersendiri menghadapi situasiku, tapi aku menolak untuk mengerti. Di suatu waktu saat aku benar-benar marah, aku berteriak pada mama. Aku berharap nggak pernah dilahirkan. Aku ingin memiliki wajah baru, dan berdiskusi dengan ahli saraf dan psikolog anak akan kemungkinannya, dan apa yang perlu dilakukan. Mereka mengatakan bahwa itu akan menjadi prosedur yang rumit, dan dengan segala operasi plastik, aku mungkin akan masih merasa nggak puas. Mereka menunjukkanku gambar pasien yang mengalami perubahan bentuk lebih parah dariku. Psikolog anak itu berkata, sebelum kamu mempertimbangkan mengubah sesuatu pada dirimu, kamu harus belajar untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Kamu sangat emosi saat ini, dan itu membuat nggak seorang pun menyukaimu. Ia mengenalkanku pada petugas sosial bernama Lisa, seorang wanita hebat yang menjadi orang terpenting dalam kehidupanku. Bersama Lisa, ku mulai membenahi diri. Ia membantuku menerima kekurangan diriku secara fisik dan mengajariku bagaimana melihat diriku dari sudut yang berbeda. Ia juga menyemangatiku untuk melakukan sesuatu akan kesukaanku pada buku. Membaca adalah hobi kesukaanku, karena aku menghabiskan waktu kebanyakan sendirian di rumah. Kupikir akan menyenangkan jika bisa bekerja di perpustakaan. Dan dengan saran Lisa, kuputuskan untuk mendaftarkan diri kursus di sana. Kuhadiri kelas malam beberapa kali dalam seminggu, bersama dengan 5 orang kutu buku lainnya. Saat kelas pertama dimulai, kuberanikan diri untuk jujur memberitahu tentang penyakitku pada teman sekelasku. Mereka mengagumi keberanianku dan gak pernah menanyakan apapun sejak saat itu. Mereka menerimaku apa adanya, dan aku menikmati waktu yang kami jalani bersama. Saat ini, aku berusia 22 tahun, dan mengenai wajahku, akhirnya kuputuskan untuk membiarkannya apa adanya. Terima kasih kepada nasihat yang Lisa berikan padaku, para tenaga ahli dan dukungan serta cinta dari orang tuaku, aku bisa mengembangkan diri dari anak perempuan yang sedih dan rendah diri menjadi wanita yang ramah dan percaya diri. Aku belajar bahwa orang lain bisa menerima diriku apa adanya, bukan bagaimana aku terlihat. Aku nggak mengunci diri lagi dan bekerja 20 jam seminggu sebagai asisten di perpustakaan lokal. Kehidupan menyodorkan cermin padaku, dan untuk pertama kalinya, aku nggak takut untuk bercermin. Karena aku sayang pada diriku sendiri.